Nah, berikut ini bentuk dari kelompok media pembelajaran yang dikembangkan oleh Anderson tadi ya. Ada 9 kelompok media yang akan kita pilih. Kemudian ini contoh medianya. Nah, misalnya 1 tambah 7 tadi ya. Maka kita kembangkan dari, bisa kita gandengkan antara audio dan visual gerak dengan audio. Nanti kita akan tentukan ya beberapa dari contoh media yang cocok. Nah, jadi sebenarnya tergantung dari mahasiswa sekalian, apakah menggunakan flowchart dari Gagne tadi atau Anderson ya. Tapi dari Anderson ini lebih lengkap dibandingkan dengan flowchart dalam bentuk Gagne tadi. Nah, kemudian kita lihat dalam model yang kedua, yaitu model matriks. Seperti yang telah dijelaskan tadi, kita mencocokkan beberapa variabel-variabel tertentu. Variabel X-nya itu adalah tujuan belajar, kemudian variabel Y-nya adalah media itu sendiri. Nah, gimana cara kita mencocokkannya? Nah, misalnya kita tujuan belajarnya adalah info faktual. Nah, apakah info faktualnya dalam bentuk sedang, rendah? Nah, sini kita akan pilih. Kalau kita pilih dalam bentuk rendah, maka dia dalam objek 3 dimensi. Nah, tentunya tidak sebatas pada tujuan belajar saja. Ya, tidak sebatas pada tujuan belajar saja. Masih banyak tujuan-tujuan belajar dalam bentuk info faktual maksudnya ya. Masih banyak dari tujuan belajar yang perlu kita kembangkan untuk membuat media pembelajaran. Ada tujuan pengenalan visual ya. Ada prinsip dan konsep. Kemudian tujuan belajar kita itu prosedur, kemudian tujuan belajar kita itu keterampilan, atau tujuan belajar kita itu adalah sikap. Nah, misalnya kita memilih prinsip dan konsep. Nah, prinsip dan konsep ini dalam taraf sedang atau tinggi ya. Sedang atau tinggi atau rendah. Nah, di sini kita akan pilih media pembelajaran yang cocok. Nah, di sini kita pilih. Kita anggap rendah gitu ya. Maka rendah ada 3 ya. Ada objek 3 dimensi, rekaman audio dan demonstrasi. Tapi kalau tinggi ya, sangat tinggi, misalnya tentunya film ya, televisi. Nah, ini merupakan bagian dari tujuan belajar adalah prinsip konsep. Begitu juga tujuan belajar yang lainnya. Ini dalam bentuk matriks. Nah, kemudian pemilihan media dalam bentuk matriks juga yang dikembangkan oleh Wilbur Schramm pada tahun 1977. Nah, ini dia mengembangkan model matriks ini berdasarkan kontrol dan cara pengendalian. Nah, berdasarkan kontrol dan cara pengendalian. Nah, kontrol ini berada pada variabel X, sedangkan media berada pada variabel Y. Nah, kita tentukan misalnya kontrolnya dalam bentuk portable. Nah, jika tidak, maka kita cukup video kaset. Maka jika iya, ya ada banyak ya jenis media, ada radio, film, slide dan sebagainya. Nah, tentunya kita sesuai dengan kontrol kita sendiri. Nah, baru kita cocokkan nanti ya dalam bentuk media, atau kita pilih media dalam bentuk apa gitu. Nah, ini model yang ketiga ya, model format evaluasi media. Ini menurut Sadiman pada tahun 2014. Nah, ini merupakan lembar checklist atau lembar isian yang perlu kita isi dalam melakukan pemilihan media. Di sini ada judul, kemudian sumber, prosedur dan sebagainya. Nah, ini menjadi format evaluasi dalam pemilihan media pembelajaran menurut Sadiman tahun 2014. Oke, Bapak rasa cukup ya, Bapak rasa cukup pada pertemuan kali ini, karena ini merupakan sambungan ya, atau lanjutan dari materi kita yang kemarin. Untuk pertanyaan dan komentar dipersilakan ditulis pada kolom komentar di bawah, atau langsung di chat di WA grup kita. Insya Allah nanti akan Bapak bahas
dan Bapak jawab satu persatu. Bapak rasa cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.